Amin, amin. Puji Tuhan. Shalom, bagaimana kabarnya malam hari ini buat jemaat online dari Anugerah Fellowship ya. Anda bisa mengetikkan jawabannya di kolom komentar ya dan memberitahukan juga kepada kami dari mana Anda sedang menonton saat ini supaya kami tahu dan bisa mendoakan saudara sekalian. Katanya sekarang lagi ada salah satu jemaat yang menyaksikan dari Taiwan ya. Puji Tuhan, shalom ya buat saudara yang ada di Taiwan. Puji Tuhan. Kami percaya Anda berada dalam keadaan baik-baik saja, dilindungi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan sebagaimana Tuhan juga melindungi dan memberkati kami di Indonesia. Puji Tuhan. Malam hari ini saya akan membawakan satu tema khotbah yang berjudul tak tergoncangkan ya. Tak tergoncangkan. Wow, kayaknya ini cocok banget gitu ya kalau untuk musim pandemik seperti sekarang ini. Karena pandemik COVID-19 ini sudah menggoncangkan semua sendi-sendi kehidupan kita. Baik dalam hal ekonomi, baik dalam hal cara hidup kita sehari-hari ya. Baik dalam tata negara ya, dunia ini semuanya sekarang sudah berubah saudara ya. Nah, semuanya seakan-akan sudah digoncang gitu dari segala aspeknya. Kita akan membuka satu firman Tuhan malam hari ini yang akan memberikan kekuatan kepada hati kita. Ibrani pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-27 dan 28. Ibrani pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-27 dan 28. Ya, di slide sudah ada. Kita akan baca bersama-sama saudara ya. 2, 3. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan. Bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Wow, jadi di ayat ini kita melihat ya, bagaimana ketika Tuhan bilang satu kali lagi, aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi tetapi langit saja, itu artinya, kalau dikatakan satu kali aja, itu artinya pernah terjadi sebelumnya. Jadi kalau sekarang kita sedang menghadapi masa pandemik yang menyebabkan krisis ini saudara ya, jangan kaget karena hal ini sudah pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Mungkin namanya bukan COVID-19 tapi ada banyak ya, bumi ini sudah melihat banyak sekali kejadian-kejadian ya, malapetaka atau bencana alam ya, sudah berulang kali terjadi. Nah, tapi pertanyaannya kali ini dikatakan oleh firman Tuhan, bukan hanya bumi saja yang digoncangkan, tapi langit juga. Ini bicara tentang apa? Bicara tentang semua kalangan. Bukan saja orang-orang dengan kelas ekonomi yang lemah, yang terkena dampak dari COVID-19 ini. Ya, itu misalkan bisa diibaratkan bumi gitu. Tapi juga langit. Langit ini bicara tentang orang-orang yang di kelas ekonomi atas, saudara. Ya, yang biasanya jet set gitu kehidupannya, saudara. Tapi sekarang di masa pandemik seperti ini semua orang sama, ya nggak bisa ngapa-ngapain, semua orang harus tinggal di rumah, ya. Nah, saudara, kita juga melihat bahwa setiap orang merasakan hampir hal yang sama. Seluruh dunia hampir semuanya lockdown, ya. Dan pemerintahan yang paling pintar pun dibuat menjadi bingung karena adanya COVID-19 ini. Perdagangan saham seluruh dunia by the way sudah hancur saudara ya. Ini sedang terjadi di mana-mana. Saudara sadar nggak? Beberapa hari yang lalu saya membaca sebuah forward message gitu ya. Dari anak orang kaya saudara ya. Dan dia memberikan kesaksian bagaimana ketika dia melihat ayahnya yang kaya raya itu, yang hartanya banyak ya, tapi terkena sakit COVID-19 dan ketika itu anaknya ini baru menyadari bahwa sebelum ayahnya meninggal, ketika ayahnya sesak napas di rumah sakit, dia menyadari bahwa semua kekayaan yang sudah dikumpulkan oleh ayahnya itu tidak bisa membeli udara segar untuk masuk ke paru-paru ayahnya. Yang mana udara segar itu
diberikan secara gratis oleh Tuhan. Bukankah itu sebuah ironi, saudara? Ya, ironis sekali. Bahkan orang yang kaya raya sekalipun tidak bisa membeli oksigen. Karena dia sesak napas, dia tidak bisa memasukkan oksigen itu ke dalam paru-parunya. Nah saudara, jadi artinya apa? Dari situ seharusnya kita bisa melihat. Bukan uangmu yang akan menyelamatkanmu. Yang percaya katakan amin, ketikkan amin saudara. Ya, dari situ harusnya kita sudah bisa melihat betapa rapuhnya hidup ini. Kalau saudara berpikir bahwa, oh orang kaya masih lebih enak, saudara mungkin salah besar. Karena itu adalah cara pandang dunia. Ya, kadang-kadang juga yang namanya orang kaya itu cuman enak dilihat dari luarnya saja saudara. Ya, karena orang kaya pusingnya juga semakin banyak. Sekarang semua kalau orang makin kaya kan perusahaannya makin banyak gitu saudara ya. Dan biasanya orang-orang kaya dalam menjalankan perusahaannya itu nggak mungkin semua uangnya sendiri. Pasti akan ada sistem pinjam meminjam dari bank dan lain sebagainya. Dan hari ini pusing kepala mereka saudara ya. Nah kadang-kadang justru orang-orang yang live a simple life itu malah bisa tidur malam dengan lelap loh saudara ya. Karena saudara tidak memikirkan perputaran uang saudara yang sedang macet sekarang, saham yang lagi hancur dan lain sebagainya. Saudara, dari situ kita bisa melihat bahwa ada hal-hal yang bisa digoncangkan dalam kehidupan kita ini. Uang, kepopuleran ya. Sekarang gimana caranya mau populer? Ya kan? Karena semua photoshoot dibatalkan. Semua konser dibatalkan, semua pertandingan pertandingan olahraga, nggak hanya bola saudara ya, dibatalkan. Nah ini kan orang-orang yang terkenal tuh biasanya gitu, artis, bintang film ya kan, atau atlet-atlet itu saudara ya. Nah kalau semuanya sudah dibatalkan seperti ini, bagaimana ya? Kalau kita mau ngomong kecantikan, ya kemolekan, saudara sadar nggak? Sejak masa pandemi COVID-19 sudah jarang cewek-cewek cantik berani selfie. Why? Karena mereka sudah nggak bisa pergi ke salon untuk perawatan lagi saudara. Alisnya udah nggak disulam 2 bulan ya kan saudara ya. Gak tahu saudara ini kalau di Zoom mungkin bisa lihat nih rambut saya ubannya udah keluar semua. Saya juga udah nggak berani pergi ke salon. Salon pun tutup saudara. Salonnya juga nggak mau terima saya. Karena mbak-mbaknya juga takut jangan-jangan saya membawa virus ya kan saudara. Seperti itu. Jadi kita nggak bisa lagi mengandalkan kecantikan kita, kegantengan kita. Hal-hal itu semua yang saya sebutkan di atas adalah hal-hal yang sifatnya sementara dan fana. Dan itu adalah hal-hal yang gampang banget untuk digoncangkan. Jadi jangan pernah membangun hidupmu di atas fondasi yang gampang tergoncangkan seperti itu saudara. Ya, jangan merit sama suamimu karena dia ganteng. Karena di musim COVID seperti ini rambutnya makin gondrong, gak bisa ke salon ya kan saudara. Kalau saudara yang dipaksa untuk motongin terus pitak gitu kan saudara ya. Terus merasa bersalah gitu kan ya, terus gak ganteng lagi, terus bagaimana gitu saudara ya. Jangan pernah menikah sama istrimu karena dia cantik gitu kan saudara ya. Karena kecantikan juga semu saudara ya. Itu tidak, bukanlah sesuatu yang bersifat kekal. Tapi kita harus mencari alasan-alasan yang kekal saudara. Karena yang tidak kelihatan, yang kekal itulah yang tidak tergoncangkan. Yang percaya ketikan amin di kolom komentar. Haleluya. Ya saudara, puji Tuhan. Baik juga buat orang-orang yang workaholic, biasanya itu kerja terus, hobinya kerja saudara. Hobinya make money and he feels good when he makes money. And he's good at making money. Sekarang kagak bisa, mau nggak mau harus di rumah. Bisa sih kerja tapi harus di rumah gitu ya. Dan itu buat beberapa orang stresnya minta ampun gitu saudara ya. Apalagi yang biasanya memegang kendali gitu kan ya. Wow, memegang kendali di perusahaan-perusahaan dia. Sekarang dia tidak bisa memegang kendali apapun juga. What are you going to do? If you cannot control it, serahkan ke tangan Tuhan. Karena sampai hari ini kabar baiknya adalah Tuhan kita masih memegang kendali. Yang percaya katakan amin. Ketikkan di kolom komentar Tuhan masih memegang kendali sampai dengan hari ini. Haleluya saudara. Nah jadi saya sungguh berharap bahwa di musim-musim seperti sekarang ini kita bisa merenungkan kembali. Dan melihat dengan kacamata yang lebih jernih gitu saudara ya. Hal-hal apa saja yang bisa digoncangkan dan hal-hal apa yang tidak tergoncangkan.
Saudara, kita akan baca lagi kelanjutan dari ayat yang tadi kita baca di Ibrani pasal yang ke-12. Kali ini Ibrani pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-28. Atau 29 mungkin saudara ya. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Nah saudara, jadi kalau gitu apa yang tidak tergoncangkan itu yang saudara tanyakan kan? Kalau misalnya semua hal-hal yang saya sebutkan itu bisa digoncangkan, apa Bu hal yang tidak tergoncangkan? Hal yang tidak tergoncangkan itu adalah kerajaan Allah. Kerajaan sorga. Itu yang diberitahukan oleh ayat ini saudara. Tapi sayangnya terjemahan bahasa Indonesia mungkin kurang akurat saudara ya. Karena dikatakan, jadi karena kita sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Tapi saya periksa semua Alkitab bahasa Inggris tidak ada kata takut saudara ya. Sebagai contohnya ini dari Hebrew 12 verse 28 dikatakan, therefore, since we receive a kingdom which cannot be shaken, let us show gratitude and offer to God pleasing service and acceptable worship with reverence and awe. Reverence itu hormat saudara. Oh itu adalah kekaguman. Wow gitu saudara. Jadi gak ada unsur takutnya saudara ya. Nah kita harus tahu bahwa reverence itu hormat itu menghormati bukan karena takut. Tapi menghormati Bapa kita karena kita segan. Karena kita cinta. Ada amin saudara. Karena kita terheran-heran. Karena kita kagum atas karyanya. Seperti itu saudara ya. Nah saudara jadi ketahuilah bahwa yang tidak dapat dikoncangkan itu adalah kerajaan sorga. Boleh diketikkan di kolom komentar, yang tidak tergoncangkan adalah kerajaan sorga. Amin saudara ya. Oke, tepuk tangan dulu deh buat Tuhan Yesus saudara ya. Haleluya. Nah, tapi saya mendengar saudara, meskipun saudara di rumah saya mendengar, income saya berkurang Bu. Saya gak bisa makan seenak dulu sebelum PSBB ya kan. Apakah alasannya karena tidak ada yang jual ya. Karena saya dengar bahkan sekarang tutup saudara yang jual-jual makanan gitu kan. Atau kalaupun ada yang jual itu harganya juga lebih mahal gitu ya. Di mal-mal juga semua restoran tutup. Cuman bisa melayani yang beli untuk dibawa pulang aja, gak bisa makan di dalam dan lain sebagainya. Jadi mungkin kita merasa kenyamanan kita berkurang ya. Kita tidak mempunyai lagi kemewahan seperti dulu yang bisa kita rasakan mau makan apa tinggal milih gitu saudara ya. Nah saudara meskipun kalian di rumah tapi saya juga bisa dengar. Ada yang bilang gak bisa pesta lagi Bu kayak dulu, gak bisa hura-hura Bu gitu kan ya. Ada yang bilang gak bisa nongkrong di kafe Bu, saya kangen banget pengen nongkrong di kafe sama teman-teman ngobrol-ngobrol gitu kan ya. Ini biasanya ibu-ibu sosialita gitu kan saudara ya. Nah guys, saya cuma mau bilang bahwa kerajaan sorga itu bukan tentang makanan dan minuman. Yang percaya katakan amin. Kerajaan sorga itu tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ada amin ya. Jadi kita akan buka nih ayatnya. Roma pasal 14 ayat 17. Jadi kerajaan sorga yang tidak bisa tergoncangkan ini bukan bicara tentang makanan, minuman, atau hidup enak, hidup mewah di atas muka bumi ini. Tetapi kerajaan sorga yang tidak bisa digoncangkan ini berbicara tentang 3 poin ini saudara. Ya, yaitu kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Yang mana kita akan bahas lebih lanjut malam hari ini saudara. Nah kita buka dari Roma pasal yang ke-14. Ayat yang ke-17. Roma pasal 14 ayat 17, demikian firman Tuhan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin saudara. Ya. Nah, jadi terus bagaimana? Oke lah, kalau memang sekarang kita harus adjust ourselves, kita harus menyesuaikan diri kita dengan keadaan yang sekarang. Tetap pertahankan sikap hati yang benar. Bersyukur karena masih bisa makan. Ada amin. Bersyukur karena masih bisa minum. Ada amin. Ya, bersyukur karena masih punya baju. Ada amin saudara.
Bersyukur karena masih punya rumah, nggak kebocoran. Ada amin saudara? Bersyukur karena masih bisa istirahat. Saudara, kita akan bahas lebih dalam. Kerajaan sorga itu ingredientnya ada 3 menurut ayat yang tadi kita baca. Ingredient yang pertama adalah tentang kebenaran. Ketikan kebenaran gitu saudara ya. Kebenaran ini berbicara tentang firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang sudah tertanam di dalam hati kita, di musim-musim seperti sekarang ini kemudian sering timbul ya, diangkat oleh Roh Kudus gitu saudara ya, menjadi rema buat kita sehingga memberikan kekuatan yang baru buat kita. Ya saudara, Roh Kudus itu bisa bekerja mengingatkan kita firman-firman yang selama ini pernah kita dengar dan pernah kita renungkan. Misalnya pas suntuk, terus Roh Kudus ingatkan, pikirkan yang di atas, bukan yang di bumi gitu saudara ya. Pikirkan perkara-perkara yang di atas. Oh iya ya, ngapain gue ini mikirin tentang gak bisa makan enak gitu ya kan. Padahal aku tuh harusnya lebih berpikir tentang terima kasih Tuhan karena aku sudah diselamatkan. Terima kasih Tuhan karena aku tahu Tuhan kemana nanti aku pergi setelah hidupku berakhir gitu saudara ya. Memikirkan hal-hal yang lebih kekal sifatnya saudara. Nah, misalnya juga saudara, ketika melihat dampak real, betapa porak-porandanya sekarang keadaan dunia ini saudara ya. Dan juga bagaimana real dampak yang dirasakan oleh keluarga saudara. Ya, Roh Kudus kemudian bisa mengingatkan kita firman-firman tentang 2 macam dasar. Ketika orang sedang membangun rumah, itu ada dicatat ya saudara ya. 2 macam dasar, 1 pasir, 2 batu saudara. Dan itu bisa saudara baca di Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai dengan 27 ya. Di screen sudah ada saudara ya, kita akan baca juga. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Kalau hari ini karena apa yang terjadi dengan pandemik dunia ini, membuat hidup Anda seakan-akan porak-poranda. Kalau Anda merasa kehilangan tempat untuk berpijak, untuk bisa berdiri dengan tegak. Kalau Anda merasa seperti, wow, masa depan tidak menentu, saya tidak tahu harus bagaimana. Maka Anda harus mulai berpikir ulang. Apakah selama ini hidupmu itu dibangun di atas fondasi yang benar, di atas fondasi batu, atau hidupmu selama ini kau bangun di atas fondasi pasir? Karena kalau fondasinya pasir, ambruk pasti. Tapi kalau fondasinya batu, engkau akan tetap berdiri teguh meskipun badai datang menghantam, meskipun angin topan melanda. Kau akan tetap berdiri teguh. Pastikan kau membangun hidupmu, rumah tanggamu, bukan di atas dasar batu sembarang batu. Pastikan engkau mendirikannya di atas batu karang yang teguh, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Yang percaya katakan amin, sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya saudara. Puji Tuhan. Ini adalah momen yang sangat perfect, sempurna untuk kita cek ulang fondasi kita. Saudara, Indonesia ini kan masuk dalam ring of fire ya. Banyak sekali gunung berapi, volcanosnya di Indonesia ya. Dan itu menyebabkan seringkali ya kegiatan-kegiatan volcano itu membuat tektonik lempeng bumi yang ada di Indonesia itu bergerak-gerak gitu saudara ya. Dan itu banyak sekali menyebabkan gempa bumi terjadi di Indonesia. Saudara, kalau gempa bumi itu, saudara perhatikan,
Gedung-gedung akan hancur kalau fondasinya tidak kuat. Kalau fondasinya waktu bikin asal-asalan, tidak dihitung dengan benar. Kalau fondasinya waktu bikin dikorupsi sama kontraktornya, ya, bahannya dicuri, ya kan saudara. Harusnya pakai besi yang diameternya berapa, ini dikasih besi yang diameternya banci gitu saudara ya. Jadi ya itu istilahnya. Jadi misalnya harusnya itu 9 cm, tapi ini 9 cm dalamnya kosong atau apa gitulah, saya nggak tahu saudara ya. Tapi itu menyebabkan fondasinya tidak teguh. Nah saudara, harusnya kita bisa melihat contoh dari apa yang sudah pernah terjadi di Indonesia ini. Kemudian belajar saudara ya. Dan pastikan bahwa engkau membangun hidupmu itu di atas fondasi yang teguh. Batu karang yang teguh. Tuhan Yesus Kristus sendiri saudara. Dan tadi di ayat yang kita baca tentang fondasi itu, orang-orang yang membangun rumahnya di atas pasir itu bukan orang yang tidak pernah mendengarkan firman Tuhan. Bukan orang yang tidak pernah merenungkan firman Tuhan. Tapi dia tidak pernah melakukannya. Tidak pernah menerapkannya di dalam kehidupan dia sehari-hari. Kita sudah sering mendengar bagaimana menabung itu penting. Bagaimana Yusuf bisa menyelamatkan Mesir selama 7 tahun masa kelaparan. Karena dia menabung, menyisihkan setiap panen 20% selama 7 tahun masa kelimpahan. Kita sudah belajar prinsipnya. Kita sudah renungkan. Dan kita bilang, benar harus punya tabungan, ya kan? Tapi selama ini susah banget untuk nyusihin duit buat nabung setiap bulannya. Karena itu kalau sekarang di musim pandemik seperti ini kau gak punya duit, itu karena kau tidak pernah menerapkan apa firman Tuhan yang sudah kau dengar. Di masa-masa kelimpahan kau tidak pernah melakukannya. Dan kalau hari ini Anda sedang bertahan hidup dengan uang tabungan yang saudara punya, saya bilang selamat. Karena ternyata selama ini Anda bijaksana, sudah mendengarkan firman, merenungkannya, dan menerapkannya. Makanya Anda kelihatan lebih santai dikit dibanding mereka-mereka yang gak punya tabungan. Saudara, firman Tuhan jangan cuma didengar, jangan cuma dipikirin, direnungkan, tapi harus diterapkan, harus dihidupi di dalam kehidupanmu. Maka kau akan disebut orang yang bijaksana, yang membangun rumahmu di atas batu, bukan orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Puji Tuhan. Sekarang kita masuk ke poin yang kedua. Jadi kalau tadi poin pertama, kerajaan sorga itu adalah tentang kebenaran. Sekarang poin yang kedua adalah kerajaan sorga itu tentang damai sejahtera. Anda boleh ketikkan di kolom komentar. Kerajaan sorga adalah tentang damai sejahtera. Saudara, walaupun keadaan di luar sana kacau, tapi di rumah kita ada damai sejahtera. Amin saudara. Walaupun keadaan di luar sana kacau, tapi dalam hati kita ada damai sejahtera loh saudara. Ya, damai sejahtera yang melampaui segala akal. Saudara, tahukah Anda bahwa yang namanya damai sejahtera itu? Peace or shalom itu saudara. Peace is not the absence of chaos. Peace is when you have the presence of God with you in the midst of chaos. Damai sejahtera itu bukan artinya tidak ada kekacauan. Tapi damai sejahtera itu adalah ketika kau punya hadirat Tuhan menyertaimu di tengah-tengah kekacauan yang ada. Ada amin saudara? Yang percaya ketikan amin dong saudara. Supaya nanti saya tahu kalau saudara menyimak khotbah saya gitu ya. Nah, peace itu gak masuk akal. Yang namanya damai sejahtera itu gak masuk akal. Karena di ayatnya dikatakan melampaui segala akal.
Akal sehat kita ini tidak bisa nyampe untuk mengerti apa yang dimaksud dengan peace atau shalom atau damai sejahtera itu saudara. Filipi pasal yang keempat ayat yang ketujuh. Filipi pasal yang keempat ayat yang ketujuh berkata demikian, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kalau kau punya damai sejahtera Allah, maka hatimu dan pikiranmu itu akan dikuasai oleh damai sejahtera itu tadi, oleh Yesus Kristus. Kau boleh bangun pagi-pagi, berdoa, baca firman. Setelah itu kau buka TV, semua isinya bad news. Kematian makin meningkat, ya kan? Makin tersebar, makin apa. Kau jadi bingung, kau jadi khawatir, kau jadi takut. Tapi kau harus ingat, kerajaan sorga adalah damai sejahtera yang memerintah dalam hatiku dan dalam pikiranku. Aku bisa lihat bad news, tapi aku tahu ada good news di dalam kerajaan sorga. Ada good news melalui Tuhan Yesus Kristus. Ada amin saudara. Jadi kau tidak membiarkan bad news itu menguasai hatimu, apalagi menguasai pikiranmu. Seperti itu saudara ya. Yang ngerti boleh manggut-manggut gini. Yang ngerti boleh kasih jempol-jempol saudara ya. Puji Tuhan. Nah, jadi saudara mintalah kepada Tuhan. Supaya damai sejahteranya itu memerintah dalam hatimu dan dalam pikiranmu. Supaya kamu tuh bawaannya gak sumpek terus, suntuk terus ya kan. Gara-gara di rumah terus, bawaannya kudu marah terus. Ayo ngaku. Minta shalom Tuhan itu memerintah atas rumah tanggamu, ya kan? Biar akur, gak ribut terus antara suami istri atau orang tua dengan anak gitu saudara, atau antar saudara. Karena biasanya kan masih pergi keluar rumah, jadi kalau cari musuh di luar rumah gitu kan saudara ya. Mungkin anak-anak yang pergi sekolah, kalau waktu di sekolah itu musuhan sama teman-temannya di sana. Tapi ini karena di rumah terus, musuhan sama orang rumah lah, gak boleh saudara. Hari Minggu kemarin saya dan Pastor Daniel sudah menjelaskan, kita dalam satu rumah tangga, anggota keluarga kita itu bukan musuh kita, tapi kita itu adalah satu tim, one team. Ya, itu harus diingat saudara. Nah, jadi saudara, minta damai sejahtera Tuhan ada dalam rumah tanggamu, memerintah dalam hatimu, pikiranmu, rumah tanggamu supaya orang itu di rumah betah. Ya. Jangan sampai istrimu ndak betah di rumah, suamimu ndak betah di rumah, anak-anak ndak betah di rumah. Mau kemana? Zaman sekarang kan ndak boleh kemana-mana. Jadi lebih baik we work on it. We work on our home ya. Jadikan rumah tangga kita menjadi tempat yang menyenangkan buat anggota keluarga kita. Yang setuju ketikan amin, huruf besar semua saudara ya. Puji Tuhan. Nah sekarang masuk ke poin yang ketiga ya. Jadi kalau tadi kita sudah bahas kerajaan sorga yang tidak tergoncangkan itu adalah tentang kebenaran. Terus juga damai sejahtera. Sekarang yang ketiga, sukacita oleh Roh Kudus. Saudara, beberapa saat yang lalu kita rekaman good news saudara ya. Kamis yang lalu saudara. Waktu kita berbicara tentang topiknya itu selling from home ya. Bagaimana waktu itu Brother Eloy Saluku ya seorang theocentric motivator mengatakan krisis itu tidak menghancurkanmu atau membentukmu. Tapi krisis itu menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya. Saya merenungkan hal itu dan wow benar juga ya. Jadi krisis itu tidak menghancurkanmu. Dan krisis itu juga tidak akan membentukmu. Tetapi krisis itu tugasnya adalah untuk menunjukkan karaktermu yang sebenarnya itu loh. Seperti apa. Jadi respon kita terhadap krisis, reaksi kita terhadap krisis, itu menunjukkan who we are. What we are made of. Kita ini terbuat dari apa selama ini. Kita membangun hidup kita berdasarkan apa selama ini. Dan menunjukkan kepada kita keadaan hati kita selama ini itu seperti apa. Bagaimana kondisi hatimu hari ini? Keadaan kayak gini Bu, mana bisa sukacita? Saya dengar ada yang komentar seperti itu.
Nah, berarti dasarmu harus dibenerin lagi. Karena itu artinya sukacitamu masih didasarkan oleh hal-hal yang kelihatan itu. Karena ternyata memang masih bisa loh sukacita walaupun dalam keadaan yang seperti sekarang ini. Ya, sukacita yang dari Roh Kudus tidak ditentukan oleh keadaan sekelilingmu, tapi ditentukan oleh keadaan hatimu di dalam sini. Kalau Tuhan memerintah di dalam hatimu, maka sukacita itu tidak akan sulit untuk dilakukan. Akan terpancar sukacita itu keluar dari dalam hatimu, terpancar ke wajahmu, saudara. Ada amin, yang percaya ketikan amin, saudara ya. Untuk bisa menjaga sukacita itu, temukan hal-hal kecil yang bisa kita syukuri hari-hari ini. Hargai hal-hal kecil yang bisa membuat kita tertawa. Tertawalah, saudara. Ada lagu yang bagus banget tuh ya, dari Laskar Pelangi. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. There you go. Menarilah dan terus tertawa. Walaupun dunia ini gak seindah surga, tapi buat anak-anak Tuhan yang kebiasaan hidupnya sehari-hari sudah bilang, kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di sorga. Di luar COVID-19 pandemik, 1000 rebah di sebelah kirimu, 10.000 di sebelah kananmu, tapi kau tetap aman dalam perlindungan Tuhan dan engkau tetap punya damai sejahtera, kebenaran, sukacita karena engkau hidup di dalam kerajaan sorga yang tidak tergoncangkan itu. Yang percaya katakan amin, saudara. Ketikan amin, saudara. Puji Tuhan. Kita lanjut, saudara ya. Tertawa itu tandanya sukacita, ya. Tertawa itu karakteristiknya pemenang. Saudara, seorang pecundang itu gak bisa tertawa. Karena seorang pecundang itu yang kalah, dia biasanya akan merasa kecewa, malu atau enggak terima, iri dengan keberhasilan orang lain gitu, saudara ya. Nah, mungkin keadaan sekarang sedang tidak memihakmu. Bisnismu mungkin berhenti, penghasilanmu merosot dengan drastis. Tapi kalau kau bisa tertawa, ya, itu artinya kau tahu kau bukan pecundang. Kau tahu bahwa meskipun saat ini kau kalah, kekalahan ini tidak permanen. Kekalahan ini belum akhir dari segalanya. Ada amin, saudara. Kalau kau masih bisa ketawa, kau tahu bahwa engkau adalah real champion. Engkau adalah pemenang yang sejati. Ketika kau bisa menertawakan kekalahanmu, kebodohanmu, keteledoranmu. Karena dengan itu kau juga akan belajar, lain kali aku tidak ulangi lagi. Lain kali pasti akan lebih baik. Lain kali kalau krisis datang aku sudah lebih siap. Karena aku sekarang belajar sesuatu. Saudara, inilah karakteristik real champion. Kekalahan tidak menghancurkan dia. Kekalahan tidak membuat dia nyerah, berhenti berjuang. Tapi kekalahan memacu dia untuk menjadi lebih baik lagi esok. Saudara, dia sadar bahwa kekalahan itu hanyalah kemenangan yang tertunda. Saya ajak saudara membuka firman Tuhan dari Mazmur pasal yang kedua ayat yang keempat. Dan saya harap ayat ini akan membukakan revolution yang baru buat saudara. Mazmur 2 ayat yang keempat firman Tuhan berkata, Dia, ini berbicara tentang Tuhan, yang bersemayam di sorga, tertawa. Hahaha, gitu saudara ya. Tuhan mengolok-ngolok mereka. Hahaha, gitu saudara ya. Mengolok-ngolok mereka ini maksudnya musuh-musuhnya Tuhan gitu ya. Iblis gitu ya. Iblis macam-macam sama Tuhan diketawain aja. Gitu saudara ya. Why? Why Tuhan bertahta di sorga dan tertawa? Saudara harus tahu. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang pemenang. Yang percaya katakan amin, ketikan amin saudara. Itu adalah karakteristiknya dia. Dia sudah tahu bahwa dia adalah pemenangnya yang sejati. Nah saudara, kita ini diciptakan dalam gambar dan rupanya Tuhan. Benar enggak?
So, kalau kamu diciptakan dalam gambar dan rupanya Tuhan, kalau kamu adalah anaknya Tuhan, punya DNA-nya Tuhan, harusnya kalau kau sudah menghadapi masa-masa yang sulit, ya kan, kau sudah nggak tahu gimana, ya kan, musuh mengolok-olok kamu, harusnya kau ngapain? Tertawalah. Ayo coba tertawa sama-sama. Saudara, ayat yang kita baca tadi kan, bilang, Tuhan yang bersemayam di sorga itu tertawa. Nah terus ada ayat lain yang bilang, Yesus adalah kepala dan kita adalah tubuhnya. Benar nggak saudara? Kalau Yesus lagi duduk di sorga, kita di mana? Secara jasmani kita masih di bumi, masih nginjek ini ya kan saudara. Tapi secara roh, harusnya kita itu duduk bersama-sama dengan Yesus. Di sorga saudara, karena dia kepala dan kita adalah tubuhnya. Saudara, sekarang saya mau tanya lagi. Kalau kepala kita ketawa, tubuh kita ikut tertawa enggak? Coba, lu baru aja dengerin stand up comedian yang lucu banget. Biasanya lu kalau ketawa gimana? Apa cuma nyengir dong? Gitu? Atau lu bakal ketawa sampai terpingkal-pingkal, sampai sakit itu perut. Pernah enggak ketawa seperti itu? Nah, saudara, artinya apa? Tertawa itu enggak mungkin mulutnya doang, enggak mungkin kepalanya doang. Tubuhnya itu ikut tertawa saudara, ya kan? Pernah nggak ketawa sampai kepingkal-pingkal perut itu sampai sakit gitu kan saudara? Sampai kebelet pipis kadang-kadang juga pernah loh itu saudara ya. Apalagi kalau ibu hamil, udah hamil gede, jangan dia ketawa, ngompol dia pasti saudara ya. Nah seperti itu keadaannya. Jadi itu membawa kita lagi balik ke analogi yang tadi saya berikan. Kalau kepala kita di sorga itu ketawa, berarti kita sebagai tubuh juga harus ketawa dong. Karena apa? Karena kita sudah tahu, kita ini tim pemenang saudara. Bahkan dalam firman Tuhan dikatakan engkau, saya lebih dari pemenang. Yang percaya katakan amin saudara. Yesus Kristus sudah menang di atas kayu salib mengalahkan iblis. Dan kita-kita ini adalah lebih dari pemenang. Ketikkan di kolom komentar huruf besar semuanya. Lebih dari pemenang. Amin. Puji Tuhan saudara. Nah, jadi saudara ya, mulai sekarang belajar ketawa. Kalau kau bisa ketawa itu artinya kau sudah sinkron dengan cara pandang kerajaan sorga. Kau pikir Tuhan gak tahu akhir dari COVID-19 ini? Tuhan itu sudah tahu akhir dari COVID-19 ini sebelum COVID-19 terjadi saudara. Ada amin. Dan dia tahu pemenangnya tetap dia. Ada amin saudara. Dan dia tahu kita adalah tim yang lebih daripada pemenang. Ada amin saudara. Jadi teguhkan, tegarkan hatimu. Bangun imanmu, bangkit dari keterpurukanmu. Jangan lagi di rumah cuman males-malesan. Apalagi buat Anda yang habis di PHK, buat Anda yang habis dirumahkan, buat Anda yang dipotong gaji, buat Anda yang usahanya macet. Bangkit, kau pasti bisa lakukan sesuatu yang lain. Belajar lebih dan lebih lagi, perbaiki dirimu, perbaiki skillmu. Ada amin. Ya, saudara, ada yang bilang gini, work from home ini ya Bu, jadi bikin tambah pusing kepala. Repotnya bukan main. Karena sekarang harus kerja di rumah, makin gak ada waktu buat istirahat. Ya, atur waktumu dengan baik. Bersyukur masih punya kerjaan ini yang saya juga pesankan kepada banyak orang. Bersyukur masih punya kerjaan. Ketika orang di luar sana sudah banyak yang di PHK, dirumahkan, dipotong gaji, usahanya terganggu. Ya. Tapi buat yang udah di PHK, udah dirumahkan, dipotong gaji atau usahanya macet, dan bilang hidup sekarang susah, bersyukurlah kau masih hidup. Amin. Kalau kita masih hidup artinya kita masih punya tugas, masih dipercaya sama Tuhan untuk bekerja, memberi buah melalui hidup kita ini. Buat hidupmu berguna, buat hidupmu berdampak, jangan cuma malas-malasan di rumah. Jualan sesuatu, usaha apa yang lain? Minta Roh Kudus hikmat. Kalau ada yang lagi ngomel, gak bisa makan enak, gak bisa pamer baju bagus, gak bisa jalan-jalan keluar kota, keluar pulau, keluar negeri. Bersyukurlah bro, sis, kau masih diberikan kesehatan sama Tuhan hari ini. Kalau cuma 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan di rumah, nanti toh bisa jalan-jalan lagi, nanti toh bisa makan enak lagi. Ini bukan untuk selama-lamanya seperti ini, yang percaya ketikan amin saudara ya. Atau mungkin ada yang bilang suamiku atau istriku ngomel terus, Bu. Bersyukurlah kau masih punya suami atau istri. Ketika mereka masih bisa ngomel, itu artinya
mereka masih hidup. Karena di luar sana sudah banyak orang yang kehilangan suami dan istrinya, meninggal karena COVID-19. Kemarin malam saya dengan Pastor Daniel ikut sebuah seminar online gitu saudaranya dengan Bapak Julianto Simanjuntak, dan pesertanya itu ada dari 5 benua. Ada satu ibu dari Eropa, dia menceritakan bagaimana suaminya terkena COVID-19 dan sudah meninggal pada saat dia sendiri juga tertular saudara ya. Tapi dalam semuanya itu dia masih bisa mengucap syukur kepada Tuhan. So I don't know what you are complaining about. Kalau kamu masih sehat dan kau ngomel karena di rumah, something wrong with you. Ketika ada orang yang sudah melewati semuanya itu, dan dia tetap bisa bersyukur kepada Tuhan. Karena dia tidak sendirian, dia merasa disertai, disayang oleh Tuhan. Bersyukurlah untuk kebersamaan bersama dengan pasanganmu di atas muka bumi ini, di masa hidupmu yang singkat ini. Jangan dipersingkat lagi dengan keributan rumah tangga yang gak ada habisnya. Hidup yang akur, biar bisa menikmati rumah tanggamu. Nikmati hubungan suami istri. Nikmati kehadiran satu sama lain. Anggaplah ini adalah honeymoon terpanjang dalam hidupmu. Hanya perlu merubah paradigma, cara pandang. Maka semuanya akan menjadi lebih baik. Ada yang bilang juga anak-anak bikin puyeng Bu, karena masih kecil. Dan sebagai mama saya harus homeschool anak-anak saya. Welcome to the club, saya juga mama dan masih punya anak yang kecil. Jadi saya juga homeschool anak saya di rumah. Saudara, bersyukur justru untuk masa-masa di mana kamu sekarang dapat berperan aktif dalam hidup anakmu. Sekarang ini engkau bisa berperan sepenuhnya, ngajarin mereka semuanya yang bisa kau ajarkan pada mereka. Karena nanti kalau anak-anakmu udah gede belum tentu mau diajarin sama kamu lagi. Kami punya 2 orang anak. Yang pertama udah 20 tahun, udah kuliah di Singapura. Yang kedua 10 tahun. Nah yang 10 tahun ini yang masih saya ajarin sekarang. Yang 20 tahun udah enggak perlu diajarin sama saya lagi saudara. Dia sudah bisa belajar sendiri. Gitu saudara ya. Nah jadi nikmati saja momen-momen ini. Karena kalau udah lewat kamu nanti akan merasa, oh kok cepat dia besar. Aku berharap masih menyusuinya. Lah waktu nyusuin ngomel. Kamu mungkin kalau dia udah besar, terus dia disuruh pulang gak mau pulang, kau merasa kangen sama dia. Lah waktu dia masih dekap kamu terus kamu ngomel. Jangan kehilangan momen dalam hidupmu. Live your best life now. Hidupi hidupmu yang seutuhnya itu, yang sepenuhnya itu sekarang. Bukan besok. Amin saudara? Yang percaya ketikan amin dong saudara ya. Nah, jadi karena Anda sekarang berperan banyak dalam hidup anakmu, kau bisa melihat perkembangan karakter mereka. Saya sudah hampir selesai, boleh minta pemain keyboardnya balik. Di luar sana saudara, ada banyak tenaga medis, dokter, suster yang gak bisa pulang ke rumah mereka. Mereka kangen sama anak-anaknya, kangen bisa peluk anak-anaknya, tapi gak bisa. So how blessed are you? Di rumah sama anak-anak kamu, bisa peluk mereka, bisa ngajarin mereka. Ketika orang di luar sana tidak bisa melakukan apa yang kamu lakukan. Atau yang punya orang tua bawel, biasanya gitu kan anak selalu merasa orang tuanya bawel. Bersyukurlah masih punya orang tua, meskipun mereka bawel. Bagaimana di luar sana sudah banyak orang yang kehilangan orang tuanya. Orang tuanya meninggal karena COVID atau karena sakit apapun juga. Dan terutama kalau karena COVID mereka tidak bisa memberikan penghormatan terakhir kepada orang tua mereka. Orang tua mereka harus dikuburkan secara apa adanya. Tidak boleh ada anggota keluarga yang datang. Karena begitu ada anggota keluarga yang meninggal karena COVID, satu rumah harus diisolasi. How they wish their parents are still alive. Bawel gak apa-apa, tapi aku masih punya orang tua. Kadang kita itu gak bisa bersyukur dengan apa yang kita punya. Malam ini, biarlah firman Tuhan mengingatkan kita kembali. Bersyukur dengan apa yang kita punya. Satu ayat terakhir. 1 Timotius pasal yang ke-6. Ayat 6-8. Memang ibadah itu kalau disertai rasa syukur, memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia.
dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Kalau hari ini kau masih bisa makan, kalau hari ini kau masih bisa pakai baju yang bagus, bersyukurlah.